Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita ketemu lagi di channel yang informatif ini. Sahabat semua, video reaction kita kali ini dari channelnya Hot One. Silakan dikunjungi channelnya, ditonton dan di subscribe. Sahabat semua, seperti kita ketahui bahwa timnas kita Indonesia atau pasukan Garuda kita akan berhadapan dengan Jepang yang nantinya akan dilanjutkan dengan Arab Saudi, dan kita bermain di kandang kita yaitu di GBK. Pada dasarnya untuk pertemuan kali ini kita berharap kita realistis lah ya, kita harus realistis, yang minimal kita bisa imbang. Kalau menang ya alhamdulillah, syukur luar biasa ya kalau kita bisa menang, tetapi minimal kita seri ini untuk membantu kita bisa lolos ke babak berikutnya sehingga kita bisa betul-betul lolos ke Piala Dunia. Nah, pada video reaction kita kali ini kita akan melihat bagaimana tanggapan dari orang-orang Malaysia atau pundit Malaysia berkenaan dengan Indonesia kontra Jepang di GBK nantinya. Seperti apa? Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Memang kalau difikir secara realitinya, memang untuk timnas Indonesia mengalahkan Jepang itu bukan 50-50 ya, tetapi bagi saya agak susah ya. Tetapi kalau Indonesia dapat imbang dengan timnas Jepang ini, bagi saya itu adalah salah satu rezeki untuk Indonesia ya. Dan apa yang kita harapkan, STY jangan bereksperimen lah, jangan bereksperimen. Jadi guys, pertandingan melawan Jepang ini menjadi momen penting ya bagi Indonesia. Jika berhasil, ini saya bilang, jika berhasil meraih kemenangan, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 makin terbuka lebar guys. Mantan pelatih Jepang itu mengatakan hari ini mungkin Jepang tidak akan semudah itu menang lawan Indonesia, apalagi main di GBK dengan pelatih Sintayong. Ya, kita juga sadar diri ya levelnya di mana. Jepang ini sudah luar biasa teman-teman ya. Mungkin untuk meraih imbang aja kita sudah alhamdulillah, tetapi justru malah ya itu mantan pelatih Jepang juga mengatakan bahwa mereka khawatir ya. Ini telah menunjukkan bahwa sikap nasionalisme warga Indonesia ini bukan sekadar yang ada pada keadaan fisikal, tetapi di alam maya juga ya. Mereka mengkritik, mereka menyerang, membuat serbuan begitu dengan tujuan agar satu-satu perkara itu dapat ditambah baik. Dan kalau dilihat ya, hanya Indonesia saja yang biasanya akan jadi viral sekiranya netizennya membuat serangan ke atas akun-akun seperti AFC, dan sebelum ini juga Indonesia banyak kali sudah viral guys. Iya sahabat semua ya, memang ya kita memang harus realistis ya, karena berhadapan dengan Jepang ini kita tahu bahwa materi pemain mereka ya, atau pemain-pemain mereka yang mampu menunjukkan pola permainan yang padu, ditambah lagi dengan kualitas para pemainnya ya, dan mereka bukan kaleng-kaleng gitu ya. Mereka terkenal dengan permainan yang cepat ya, bahkan mereka hari ini berada pada posisi pertama di grup yang sama dengan kita Indonesia. Namun demikian, saya sependapat dengan pundit Malaysia tadi mengatakan bahwa Sintayong jangan lagi bereksperimen, karena kita tahu bahwa ketika berhadapan dengan Bahrain pada babak pertama kita bagus ya, kita bagus, tetapi pada babak kedua kita kecolongan itu ya, dikarenakan kita terlalu banyak memainkan bola ya, padahal sudah masuk 15 menit ya, itu punya risiko yang luar biasa ya. Timnas Indonesia akan bentrok dengan Timnas Jepang dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Bung Karno. Mantan pelatih Timnas Jepang, Takeshi Okada, berbicara mengenai laga itu. Okada cukup merasa khawatir dengan situasi terkini Timnas Indonesia. Takeshi Okada merasa tim Garuda mengalami perkembangan yang bagus. Hong Hae dan kawan-kawan sangat bisa merepotkan timnas Jepang. Jujur, pertandingan Jepang berikutnya di Indonesia membuat saya khawatir. Sekarang, timnas Indonesia sudah makin kuat dan makin bagus, ujar Okada di Jakarta belum lama ini. Iya, sahabat semua,
pujian-pujian dari pelatih Jepang ini memang perlu juga kita antisipasi ya. Karena pujian-pujian itu terkadang itu tidak tulus dalam konteks memang mereka ragu atau takut dengan kita ya. Tetapi untuk membuat kita lengah ya. Jadi dengan pujian-pujian itu kita bisa sedikit jumawa ya, akhirnya kita lengah dalam hal strategi maupun kesiagaan para pemain di tengah lapangan ya. Namun ya itu sah-sah saja ya dilontarkan oleh pelatih Jepang. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana para pemain kita melalui pelatihnya Sintayong ini mampu menunjukkan pola permainan yang apik, keterpaduan dan kerjasama serta komunikasi di lapangan itu betul-betul tidak membuat blunder ya. Jadi ball position kita usahakan lebih dominan dari Jepang ya. Yang kita lakukan dari sekian menit itu mungkin ada peluang-peluang yang mampu membawa kita ke arah kemenangan, walaupun hasil imbang itu sudah luar biasa buat timnas kita ya. Timnas Indonesia belakangan ini memang mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain keturunan. Namun, Takeshi Okada tidak terlalu menyoroti hal itu. Pelatih yang memimpin timnas Jepang di Piala Dunia 2010 itu lebih khawatir dengan keberadaan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Apalagi Indonesia dilatih oleh Sintayong. Jadi, Jepang tentu tidak akan bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah, jelas Okada. Takeshi Okada saat ini telah meninggalkan pekerjaan sebagai pelatih. Sosok berusia 68 tahun itu bekerja sebagai wakil ketua Japan Football Association. Dengan jabatannya itu, Takeshi Okada pun merasa akan berada dalam posisi tertekan jika nanti timnas Jepang kalah di kandang timnas Indonesia. Selain itu, saya pernah menjabat sebagai wakil ketua Asosiasi Sepak Bola Jepang. Jadi, saya punya tanggung jawab juga kalau Jepang kalah, tandasnya. Soal peluang timnas Indonesia kalahkan Jepang, Sintayong, sulit, tapi apapun bisa terjadi. Jelang pertemuan lawan Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong mengaku percaya diri timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Laga timnas Indonesia versus Jepang sendiri bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan tersebut digelar pada 15 November 2024. Sintayong tak menampik kualitas Jepang sebagai tim terbaik di Asia. Jepang dinilai jadi tim yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Meski begitu, dirinya bakal fokus penuh menyiapkan taktik terbaik untuk skuad Garuda. Jepang adalah tim kuat, ujar Sintayong dilansir bolasport.com dari net. Jadi, kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik, ujarnya. Dirinya pun tetap optimistis dengan peluang timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Sintayong mengaku bahwa apapun bisa terjadi di lapangan saat lawan Jepang. Tapi tetap saja, bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang? Ujar Sintayong sambil tertawa. Bukankah bola itu bundar? Ujarnya. Seperti yang diketahui, Sintayong memang pernah menghadapi Jepang di level tim nasional sebagai pelatih. Pelatih 54 tahun sudah 2 kali menghadapi Jepang sepanjang karirnya. Total, Sintayong mengantongi 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Kemenangan diraih saat Sintayong masih jadi juru taktik Korea Selatan. Momen tersebut terjadi pada 16 Desember 2017. Sementara kesempatan kedua terjadi saat timnas Indonesia menantang Jepang pada 24 Januari 2024. Saat itu, skuad Garuda kalah 1-3 dari Samurai Biru. Sementara itu, timnas Indonesia juga akan menantang satu raksasa lainnya pada November 2024. Skuad asuhan Sintayong bakal menantang Arab Saudi pada 19 November 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 saat main di Jeddah. Kini, tim berjuluk Elang Hijau datang dengan wajah berbeda saat bertandang ke markas timnas Indonesia di Jakarta. Arab Saudi kini diasuh oleh juru taktik asal Prancis, Hervé Renard yang ditunjuk untuk menggantikan Roberto Mancini. Ya demikian ya sahabat semua, kita doakan saja timnas kita mampu meraup hasil maksimal
kemenangan adalah tujuan kita, tetapi tentu kita harus realistis. Hasil imbang sudah luar biasa. Dengan catatan kita ada perpaduan permainan, komunikasi yang bagus di lapangan. Itu yang pertama. Dan yang lebih penting itu adalah bagaimana para supporter kita, marilah bersama-sama kita berduyun-duyun, berbondong-bondong, kita ke GBK, kita penuhi GBK yang terkenal dengan keangkirannya. Kita buktikan bahwa kita merupakan kekuatan yang ke-12 atau pemain yang ke-12 yang ikut menentukan kemenangan dari timnas kita. Demikian sahabat semua video reaction kita kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.